Halo semuanya, perkenalkan namaku Naila Agustina, NRP 50562510003. Halo semuanya, perkenalkan saya Gabriela Nicoleta dengan NRP 5056251014. Halo semuanya, perkenalkan namaku Natasha Diva Azaria dari Bisnis Digital dengan NRP 5056251017. Halo semuanya, perkenalkan namaku Amalia Mahmuda dengan NRP 50562511021. Perkenalkan, nama saya Salsabila Berliana Putri, NRP 50562511043. Selamat datang di company profile PT Aneka Tambang Tbk yang lebih dikenal dengan nama Antam. Merupakan perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1968. Antam adalah bagian dari Mine ID atau Mining Industri Indonesia, holding BUMN pertambangan yang memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya mineral strategis nasional. Sebagai perusahaan yang berfokus pada eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran komoditas mineral, Antam memiliki portofolio utama berupa emas, nikel, ferronikel, bauksit, serta aluminium. Dengan jaringan operasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, Antam terus mengembangkan bisnis berbasis sumber daya alam dengan mengedepankan prinsip good mining practice, keberlanjutan, dan nilai tambah bagi pemegang saham maupun masyarakat luas. Komitmen Antam tercermin dalam visinya untuk menjadi perusahaan tambang kelas dunia dengan kinerja unggul, berdaya saing, serta berwawasan lingkungan dan sosial. Berikut susunan terbaru Direksi dan Dewan Komisaris Antam hasil RUPS. Dewan Komisaris. Komisaris utama yang merangkap komisaris independen yaitu Rauf Purnama, Komisaris Irwandi Arif, Komisaris L. Setiadi, Komisaris Independen Ridwan, Komisaris Rudi Sufahriyadi, Komisaris M. Rudi Salahuddin Ramto. Selanjutnya profil Dewan Direksi. Direktur Utama Ahmad Ardianto, Direktur Operasi dan Produksi Hartono, Direktur Pengembangan Usaha I. Dewa Wirantaya, Direktur Komersial Handi Sutanto, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Arianto Sabto Nugroho Rujito, Direktur Sumber Daya Manusia Ratih Amri. Selanjutnya, komposisi pemegang saham Aneka Tambang Tbk. Berdasarkan data BEI Bursa Efek Indonesia, komposisi pemegang saham Aneka Tambang Tbk didominasi oleh PT Mineral Industri Indonesia Persero dengan kepemilikan sebesar 15.919.999.999 lembar saham atau sebesar 65%. Di posisi kedua, komposisi pemegang saham dimiliki oleh masyarakat non-warkat sebesar 8.372.599.117 lembar saham atau setara dengan 34,84%. Sementara itu, masyarakat warkat memegang 38.130.233 lembar saham atau setara dengan 0,16%. Selain itu terdapat juga saham treasury sebanyak 22.875 lembar saham. Para anggota komisaris dan direksi juga tercatat, namun secara umum memiliki jumlah saham yang sangat kecil atau bahkan tidak ada. Keuangan PT Aneka Tambang Tbk untuk periode tahun 2020 hingga tahun 2024, total aset perusahaan menunjukkan tren meningkat signifikan dari 31,7 triliun pada tahun 2020 menjadi 44,5 triliun di tahun 2024. Liabilitas total juga naik dari 12,6 triliun pada tahun 2020 menjadi 12,3 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, ekuitas perusahaan meningkat konsisten dari 19 triliun pada tahun 2020 hingga mencapai 32,1 triliun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa struktur permodalan perusahaan semakin kuat dengan pertumbuhan ekuitas yang sehat. Kedua, dari sisi kinerja laba rugi, penjualan bersih naik signifikan dari 27,3 triliun pada tahun 2020 menjadi 69,1 triliun di tahun 2024. Laba kotor meningkat dari 4,4 triliun pada tahun 2020 menjadi 6,4 triliun pada tahun 2024. Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau EBITDA juga naik dari 3,1 triliun pada tahun 2020 menjadi 6,7
triliun pada tahun 2024. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai 3,6 triliun di tahun 2024, meningkat lebih dari 3 kali dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,1 triliun. Selain itu, laba bersih per saham dasar meningkat signifikan dari 47,83 per lembar saham pada tahun 2020 menjadi 51,77 per lembar saham pada tahun 2024. Pendapatan tertinggi sepanjang sejarah perusahaan pada tahun 2024 yaitu 69%. Laba tahun berjalan 2024 3,85 ribu naik sekitaran 25%. EBITDA pada tahun 2024 6.073 mengalami kenaikan 3%. Tahun 2024 emas tertinggi sepanjang sejarah perusahaan 4,3,78 ton naik sekitar 68%. Segmen logam mulia dan permunian menjadi kontributor terbesar 2024 57,84 triliun naik sekitar 119%. Selanjutnya, saya akan membacakan laporan laba rugi dari PT Aneka Tambang Tbk atau yang biasa disebut sebagai Antam dari data yang terlampir. Data yang dibacakan dalam jutaan rupiah. Jadi, pada tahun 2024, PT Aneka Tambang Tbk mencatat peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Dengan data laba kotor sebesar Rp6.498.297, meningkat sebesar Rp183.619. Lalu laba usaha sebesar Rp2.997.953, meningkat sebesar Rp381.59. Laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp4.613.643, meningkat sebesar Rp759.162. Lalu laba tahun berjalan sebesar Rp3.852.218, meningkat sebesar Rp774.570. Jumlah komprehensif tahun berjalan sebesar Rp4.097.572, meningkat sebesar Rp1.017.171, serta laba bersih per saham dasar dan dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dalam nilai penuh sebesar Rp151,77, yang meningkat sebesar Rp23,7. Secara keseluruhan, peningkatan ini menunjukkan bahwa PT Aneka Tambang Tbk mengalami peningkatan baik secara profitabilitas dan efisiensi perusahaan. Terakhir adalah laporan arus kas, di mana arus kas dibagi menjadi 3 aktivitas. Pertama operasi, kedua investasi, dan ketiga pendanaan. Dari arus kas dari aktivitas operasi sendiri, ia berturun sebesar 15,5% disebabkan oleh kenaikan pembayaran ke pemasok meski penerimaan dari pelanggan naik secara signifikan. Kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi, di mana perubahan besar tahun 2024 menunjukkan bahwa perusahaan lebih agresif berinvestasi. Kemudian aset tetap, investasi asosiasi, pembayaran eksplorasi. Ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana lebih banyak kas keluar, terutama untuk pembayaran pinjaman bank dan dividen. Ketiga adalah kas bersih. Pada tahun 2023, kas bersih meningkat, sedangkan pada tahun 2024, kas menurun cukup besar karena investasi dan pendanaan yang besar. Dan terakhir adalah kas akhir tahun, di mana kas turun hampir setengahnya. Jadi di sini kita bisa lihat walaupun laba naik secara signifikan atau secara tinggi, kas justru menurun karena perusahaan gencar investasi dan pembayaran dividen atau pinjaman. Ini adalah salah satu strategi ekspansi perusahaan Antam.